Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai guys, kembali lagi bersama saya Sabrina Nadia. Di sini saya akan memaparkan kembali materi pada pertemuan kemarin ataupun materi yang telah dijelaskan oleh kelompok 4, di mana materi ini membahas 4 pembahasan. Yang pertama ada rubrik dan subrubrik dalam halaman koran. Yang kedua ada judul berita. Yang ketiga ada teras atau lead berita. Nah, yang keempat ada diksi berita. Nah, di sini saya akan memaparkan yang pertama, yaitu materi tentang rubrik. Nah, apa sih rubrik? Rubrik merupakan bagian dari kepala karangan atau ruang tetap. Nah, baik yang terdapat di dalam surat kabar maupun majalah. Rubrik juga diartikan suatu halaman yang mempunyai kepala halaman atau disebut dengan kop. Nah, yang berada di dalam media cetak koran, tabloid, majalah, buletin, dan lain-lainnya. Nah, istilah rubrik ini dikenal di media cetak, surat kabar, tabloid, majalah. Nah, hal yang dimuat di rubrik adalah berbagai informasi, berita, opini, maupun iklan. Nah, isi rubrik ini merupakan pokok masalah yang dibicarakan dalam rubrik. Jadi, rubrik itu kop surat ataupun judul beritanya. Di sini ada beberapa pengelompokan rubrik dalam surat kabar menurut Albert F. Hining. Nah, di sini ada 2 pengelompokan. Nah, yang pertama berdasarkan waktu terbitnya. Nah, surat kabar juga terbagi ke dalam 4 bagian. Yang pertama surat kabar harian atau disebut dengan daily newspaper. Nah, yang kedua ada surat kabar mingguan atau disebut dengan weekly newspaper. Nah, yang ketiga ada surat kabar 2 mingguan atau bulanan. Nah, yang keempat ada tabloid. Nah, apa sih tabloid ini? Tabloid adalah surat kabar yang berukuran format lebih kecil dari ukuran yang biasa atau yang standar. Nah, yang kedua ada berdasarkan isinya. Nah, surat kabar dibagi kedua bagian. Yang pertama ada quality newspaper. Nah, misalnya itu ada Kompos, Republika, ada Pikiran Rakyat, dan sebagainya. Nah, yang kedua ada yellow newspaper. Nah, yellow newspaper ini adalah surat kabar yang isinya khusus membicarakan desas-desus, gosip, dan sebagainya. Nah, Hining dalam Diklat Jurnalistik 1999. Selanjutnya ada contoh nama rubrik. Yang pertama ada Kota Bandung, yang kedua ada Jawa Barat, yang ketiga ada ekonomi, yang keempat ada bisnis, yang kelima ada politik, yang keenam ada sastra dan budaya, yang ketujuh ada opini, yang kedelapan ada internasional, yang kesembilan ada olahraga, dan yang kesepuluh ada siapa dan apa. Nah, yang dimaksud apa dan siapa ini adalah berisi singkatan atau kiprah seseorang, biasanya itu untuk tokoh ataupun artis. Nah, poin selanjutnya yaitu ada subrubrik. Apa sih subrubrik itu? Nah, subrubrik ini adalah bagian-bagian lebih spesifik dalam suatu rubrik. Nah, mereka juga membagi topik atau tema topik ataupun tema rubrik menjadi bagian-bagian yang lebih kecil atau lebih terinci. Nah, membantu pembaca untuk menemukan informasi yang mereka butuhkan dengan lebih mudah. Nah, yang poin B ada menentukan rubrik dan subrubrik pada koran, melibatkan beberapa langkah strategis untuk memastikan bahwa penempatan konten tersebut sesuai dengan kebutuhan dan minat pembaca. Nah, di sini ada beberapa cara untuk menentukan rubrik dan subrubrik pada koran. Yang pertama ada identifikasi topik utama, yang kedua ada membagi topik utama, yang ketiga ada memperhatikan minat bakat, yang keempat ada sesuaikan dengan isi harian, yang kelima ada pertimbangkan keterkaitan isi, yang keenam ada fleksibel. Nah, materi yang kedua ada tentang judul berita. Nah, mulai dari pengertian judul beritanya. Nah, judul di sini adalah identitas berita. Nah, jika berita tanpa judul itu tidak ada artinya gitu. Jadi
apapun itu, mau berita ataupun artikel itu harus ada judulnya. Nah, yang kedua ada karakteristik tentang judul berita. Karakteristik judul berita di sini ada 6 karakteristik yang perlu diperhatikan. Yang pertama, mencerminkan isi. Yang kedua, ada kalimat pendek atraktif. Yang ketiga, ada penggunaan nama. Yang keempat, ada judul pertanyaan. Yang kelima, ada judul kutipan. Yang keenam, ada membebaskan kata. Nah, di sini juga ada poin menjelaskan tentang fungsi dan jenis judul berita. Nah, judul berita ini sangat penting untuk mengantarkan pembaca masuk ke dalam berita. Nah, penulisan judul berita ini hendaknya mengikuti kaidah dalam penulisan judul beritanya. Nah, ada bagian A itu fungsi judul berita. Nah, ada 4 fungsi dari judul berita ini. Yang pertama ada untuk menarik minat pembaca. Yang kedua ada merangkum isi berita. Yang ketiga ada melukis suasana berita. Yang keempat ada menyerasakan perwajahan surat kabar. Nah, di poin B ada jenis berita. Di sini ada 8 jenis berita. Nah, yang pertama ada exaggeration. Yang kedua ada teasing. Yang ketiga ada inflammatory. Yang keempat ada formatting. Yang kelima ada bait and switch. Yang keenam ada wrong atau salah. Yang ketujuh ada ambiguous ataupun ambigu. Yang kedelapan ada grafik. Nah, poin yang selanjutnya ada syarat judul berita. Di sini ada 8 syarat judul berita. Yang pertama ada provokatif, yang kedua singkat dan padat, yang ketiga relevan, yang keempat ada fungsional, yang kelima ada formal, yang keenam ada representatif, yang ketujuh ada merujuk pada bahasa baku, dan yang terakhir yang kedelapan ada spesifik. Nah, poin yang ketiga, materi yang ketiga itu ada tentang teras atau lead berita. Nah, pengertian dari teras atau lead berita ini merupakan paragraf pertama dalam struktur penyajian berita di media massa. Nah, teras berita biasanya memuat berita penting dari berita gitu. Nah, di sini di teras berita ini ada memuat unsur 5W plus 1H. Teras berita memiliki 3 tujuan. Yang pertama, memancing minat pembaca. Yang kedua, menyajikan fakta penting yang diberitakan. Yang ketiga ada membuat jalan pembuka agar informasi lain mudah disajikan. Nah, yang poin B ada fungsi teras berita. Di sini memiliki 4 fungsi teras berita. Yang pertama ada atraktif, yang kedua introduktif, yang ketiga ada korelatif, yang keempat ada kredibilitas. Tuh. Nah, yang poin C ada jenis teras berita. Di sini ada 12 jenis teras berita. Yang pertama, who lead atau teras berita siapa. Yang kedua ada what lead, teras berita apa. When lead, yang ketiga when lead atau teras berita kapan. Yang keempat where lead atau teras berita di mana. Yang kelima ada why lead, teras berita kenapa. Yang keenam ada how lead atau teras berita bagaimana. Yang ketujuh ada contrast lead atau teras berita kontras. Yang kedelapan ada quotation lead atau teras berita kutipan. Yang kesembilan ada question lead atau teras berita pertanyaan. Yang kesepuluh ada descriptive lead atau teras berita pemaparan. Yang ke-11 ada narrative lead atau teras berita naratif. Yang ke-12 ada exclamation lead atau teras berita menjerit. Nah, poin D ada pedoman penulisan berita. Nah, di sini ada 10 pedoman penulisan berita. Yang pertama ada teras berita yang menempati alinea atau paragraf. Yang kedua ada teras berita dengan mengingat sifat bahasa Indonesia. Yang ketiga ada teras berita harus ditulis dengan baik sehingga mudah ditangkap dan cepat dimengerti, dan susunan kalimatnya singkat dan sederhana, dan melaksanakan ketentuan satu gagasan dalam satu kalimat.
dan juga tidak memuatkan sekaligus unsur 3A dan 3M. Apa sih 3A dan 3M ini? 3A dan 3M ini ada apa, siapa, mengapa, bila mana, di mana, dan bagaimana. Yang keempat ada hal-hal yang tidak begitu mendesak. Yang kelima ada sesuai dengan naluri manusia. Yang keenam ada juga dapat dimulai dengan unsur siapa. Nah, yang ketujuh ada mempergunakan unsur bila mana. Dan yang kedelapan ada unsur bagaimana atau how dan unsur mengapa. Nah, yang ke 10 ada teras berita dapat dimulai dengan kutipan pernyataan seseorang atau question lead. Nah, materi yang terakhir yang keempat itu tentang diksi berita. Nah, pengertian dari diksi di sini adalah ketepatan seseorang dalam memilih dan menggunakan kata sesuai dengan situasi dan kondisi. Di sini ada 2 persyaratan umum dalam diksi. Yang pertama ada ketetapan pemilihan kata. Ketetapan pemilihan kata juga dibagi menjadi 4. Yang pertama ada memahami kata sebagai simbol. Yang kedua ada memahami adanya struktur leksikal. Yang ketiga ada memahami adanya kata asing, kata serapan, dan kata baru. Yang keempat ada memahami pentingnya kelangsungan pemilihan kata. Nah, persyaratan yang kedua ada kesesuaian pemilihan kata. Kesesuaian pemilihan kata ini merupakan kemampuan untuk memilih kata mana yang paling cocok untuk mewakili maksud atau gagasan sang penulis sesuai dengan situasi dan kondisi pembaca. Di sini ada 3. Yang pertama ada menyadari eksistensi dari bahasa baku dan bahasa non baku. Yang kedua ada menyadari konteks sosial bahasa. Yang ketiga ada menyadari eksistensi kata kajian dan kata populer. Nah, yang poin B ini ada contoh diksi. Kalian bisa cari contoh diksi yang ada di Google, itu pasti banyak sekali contoh diksinya. Nah, cukup sekian yang dapat saya paparkan ulang materi dari minggu kemarin. Kurang dan lebihnya, jikalau ada kata yang salah ataupun kata yang keliru, saya mohon maaf. Buat kalian, terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.